Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar radio FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Demikian juga para pemirsa SNTV dimanapun Anda berada yang dapat memantau siaran kita pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk dapat bertemu melalui ruang dengar Anda dan melalui ruang layar televisi Anda dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari kembali semulia-mulianya ilmu, itu ilmu tauhid. Karena para ulama mengatakan syaraful ulum bi syarafil ma'lum. Suatu ilmu itu menjadi mulia sesuai dengan topik apa yang dibahas. Maka topik pembahasan yang paling ideal adalah pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Zat Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Raziq, Al-Muhyi, Al-Mumit. Dialah Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta, pengatur, pemelihara, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Karena itulah pembahasan tentang tauhid adalah pembahasan yang paling utama. Dan pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan membahas bagaimana upaya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid umatnya, menjaga tauhid para sahabat-sahabatnya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah besarnya dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang lebih dahsyat daripada dosa kesyirikan. Sehingga apabila seorang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa satu gunung daripada dosa-dosa, bahkan satu dunia daripada dosa-dosa maksiat, Allah Subhanahu wa taala memiliki peluang untuk mengampunkan orang tersebut dengan rahmat-Nya. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi, Allah berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau ataitani bi qurabil ardi khataya." Seandainya engkau datang kepada membawa satu dunia kesalahan, dosa-dosa, maksiat, thumma la tusyrik bi syai'an, tapi engkau datang menghadapku tidak menyekutukan aku dengan apapun juga, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan datang kepada kalian membawa satu dunia pula daripada ampunan. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas meliputi semua orang-orang berbuat maksiat. Allah memberikan bagi mereka peluang untuk diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya mereka pun diazab, Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan mereka suatu saat daripada neraka dengan iman mereka. Tapi ingat, apabila seorang datang membawa dosa syirik, Allah tidak akan pernah ampuni mereka. Sebagaimana Allah katakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Allah tidak akan pernah mengampunkan apa-apa atau orang-orang yang menyekutukan dari selain Allah Subhanahu wa taala dengan apapun jua. Dan ini menunjukkan besarnya dosa kesyirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Rasulullah kepada salah seorang sahabat, "Tahukah engkau apa dosa paling terbesar?" Dia mengatakan, "Allah dan Rasul mengetahui." Apa jawaban Nabi kita? "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan bagi Allah tandingan padahal Dia adalah yang menciptakan engkau. Menjadikan bagi Allah sekutu padahal Dia telah menciptakanmu. Karena itulah Nabi SAW berupaya menjaga tauhid. Semenjak Rasulullah SAW diutus, dia menyuruh kepada tauhid. Dia kumpulkan seluruh masyarakat Arab. Dia naik, masyarakat Quraisy, dia naik ke atas gunung Safa dan dia mengatakan kepada mereka semua, "Ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakan kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Dia menyuruhkan kepada tauhid sejak awal dakwah. Subhanallah. Kemudian dalam segala keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menjaga agar jangan ada terjadi penyimpangan. Sebagaimana kita bahas pada kesempatan yang lampau, bagaimana Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, "La tatruni kama atatin nasara Isa bin Maryam." Jangan kultuskan saya sebagaimana kalian mengkultuskan Isa bin Maryam. Hal ini dikatakan Nabi SAW ketika Rasul datang, para sahabat mengelulukan beliau, memuja-muja beliau. Mereka mengatakan kepada Nabi, "Ya Sayyiduna, anta Sayyiduna wa ibnu Sayyidina, anta khairuna wa ibnu khairina." Kalimat-kalimat pujian-pujian. Akhirnya Rasulullah katakan, "Jangan lakukan demikian. Sesungguhnya hal ini akan membuat kalian tergelincir sebagaimana orang-orang Nasara tergelincir mengkultuskan Isa bin Maryam." Subhanallah, itu upaya Nabi SAW meluruskan para sahabat. Ketika ada orang yang berkata di hadapan Nabi SAW, "Masya Allah wa syi'ta," terserah, semuanya akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan kehendakmu. Kata Rasulullah SAW, "Subhanallah, aja'altani lillahi niddan." Bagaimana kau jadikan aku sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Katakan Masya Allah wahdah. Katakan semua terserah kepada kehendak Allah semata, bukan kehendakku. Karena kehendak Rasulullah SAW semuanya di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla.
Lihatlah Nabi SAW tetap menjaga tauhid meskipun dalam perkataan-perkataan yang para sahabat tidak niatkan untuk melakukan kesyirikan. Kata Nabi, katakan Masya Allah wahdah, jangan katakan Masya Allah wa syi'ta. Subhanallah. Lihatlah bagaimana upaya Nabi SAW ketika mendengar ada sahabat yang bersumpah dengan selain Allah. Apa kata Nabi SAW? Ya, man halafa falyahlib billah, yang bersumpah hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, dia telah berbuat kesyirikan. Upaya Nabi menjaga tauhid sampai subhanallah, perkara-perkara yang dianggap remeh oleh manusia. Lihatlah kita hidup di masa orang-orang tidak peduli bersumpah. Saking cintanya kepada Rasulullah sehingga sebagian orang bersumpah demi Rasulullah. Ini adalah merupakan perbuatan mungkar yang begitu besar. Lihatlah bagaimana Nabi menjaga sahabat-sahabatnya, jangan mengatakan demikian. Katakan Masya Allah wahdah. Subhanallah. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika beliau hidup. Ketika Makkah ditaklukkan, Rasulullah tidak pernah merasa nyaman selama masih ada kesyirikan merajalela pada umat, sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, "Man yurihuni min dzil khulasa?" Siapa yang dapat sekiranya membuat hatiku tentram, nyaman, tidur nyenyak selama masih bercokol patung yang bernama Dzul Khulasa, patung yang besar diagungkan oleh orang Arab. Sehingga Rasulullah mengutus sebagian sahabat menghancurkan patung tersebut. Setelah itu barulah Rasulullah SAW merasa tentram. Ketika Rasulullah melewati lembah Hunain, sebelumnya mereka melewati pohon besar. Sebagian sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat." Buatkan untuk kami pohon besar yang kami ambil padanya keberkahan sebagaimana mereka orang-orang musyrik punya pohon besar. Rasulullah marah. Rasulullah luruskan mereka. Rasulullah ajarkan itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sedang di rumahnya, ada dua orang ketika itu budak yang sedang bernyanyi di hari raya. Mereka menyebutkan nasyid-nasyid yang membangkitkan semangat berperang pada peperangan Bu'adz. Dan di antara lafaz yang mereka sebutkan ketika mereka memuji Nabi, "Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi." Di tengah-tengah kami ada seorang nabi yang tahu apa yang terjadi hari esok. Maka seketika Nabi katakan kepada mereka, ini kalimat buang. Subhanallah. Karena Nabi tidak tahu apa yang terjadi besok, kecuali apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah upaya Nabi SAW menjaga tauhid. Subhanallah. Lihatlah bagaimana Nabi SAW di akhir hayatnya dalam keadaan sakit, beliau mengatakan, "Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad." Ya Allah, jangan pernah jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah manusia. Sebagaimana terjadi dengan umat-umat selain Rasulullah SAW, selain Rasulullah SAW. Umat-umat sebelum kita, mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah yang disembah. Apa kata Rasulullah? Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Alangkah besarnya murka Allah kepada satu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Subhanallah. Akarnya adalah kecintaan kepada wali-wali Allah, kecintaan kepada Nabi, dan lambat laun syaitan gelincirkan dari bab tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Najmi, "Afara'aitumul Lata wal Uzza?" Tidakkah akan melihat bagaimana Latta, bagaimana Uzza, wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra, dan Manat yang ketiga. Kata para ulama takdirnya anafa'at am darrat, apakah tuhan-tuhan ini Latta, Uzza, Manat berhasil mendatangkan manfaat untuk makhluk bernama manusia penyembahnya? Apakah mereka berhasil menjauhkan mudarat daripada penyembahnya? Jawabannya tidak. Siapa itu Latta? Subhanallah. Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanad dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid. Berkata Mujahid ketika menyebutkan tafsir afara'aitumul Lata wal Uzza, apa kata Al-Mujahid? Kata Imam Mujahid, Imam Tabi'in, qala kana yaluttu lahum as-sawiq. Ada seseorang yang senantiasa dia bekerja, yaluttu lahum as-sawiq, menyiapkan sawiq, yakni sejenis minuman, tepung yang dicampur dengan air dan bahan-bahan lainnya, namanya sawiq. Ya, ditumbuk terlebih dahulu. Yaluttu itu maknanya menumbuk. Dari situlah diambil kata-kata latta, karena dia senantiasa menumbuk sawiq, minuman yang dia hidangkan untuk jemaah haji. Begitu solehnya orang ini, sehingga akhirnya orang-orang Arab mencintainya, mengagungkannya. Ketika dia meninggal, dibuatlah patung disebut Latta, yang artinya adalah tukang tumbuk gandum yang dibuat sawiq, sejenis minuman. Itulah asal muasal patung Latta. Begitulah tergelincirnya manusia dari bab mencintai orang saleh, akhirnya mereka buat patung Latta ini.
Latta adalah orang yang begitu dermawannya, senantiasa memberikan kepada jemaah haji minuman, makanan. Subhanallah. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada umat jangan tergelincir sebagaimana umat-umat sebelum kita tergelincir. Subhanallah. Karena itulah di antara hal yang Rasulullah SAW larang. Berkata Rasulullah dalam hadis Ibnu Abbas, la'ana Rasulullah zairatil qubur. Allah melaknat perempuan-perempuan yang senantiasa menziarahi kuburan, atau zawaratil qubur, wal muttakhidina 'alaiha al masajid was-suruj. Allah melaknat, yakni kata Ibnu Abbas dan Rasulullah, Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid, dan orang-orang yang membuat penerangan cahaya, obor, lampu dan semisalnya di kuburan-kuburan. Subhanallah. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan Allah melaknat mereka ini? Karena ini berpotensi kepada kesyirikan. Kita melihat banyaknya situs-situs kesyirikan di kuburan-kuburan orang yang dikeramatkan. Bukan hanya sekedar diberi penerangan, bahkan dibangun padanya kubah-kubah, masjid-masjid yang di sana disembah Allah Subhanahu wa taala. Padahal masjid haruslah benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala, didirikan untuk menyembah Allah. Allah katakan wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan pernah kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Allahu Akbar. Andai kata rumah Allah Subhanahu wa taala harusnya menyembah kepada Allah, menyimpang orang-orang yang datang ke sana. Bukan menyembah kepada Allah, bukan minta kepada Allah. Di rumah Allah minta kepada orang-orang yang telah meninggal ini. Inilah ainus syirki, inilah hakikat kesyirikan yang telah tergelincir kepadanya umat-umat terdahulu. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya Nabi kepada umatnya sehingga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kasih Nabi kepada umat ini dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-128 hingga 129. Apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, azizun alaihi ma'anittum. Alangkah sulitnya, alangkah beratnya, alangkah beban bagi beliau segala sesuatu yang menyulitkan kalian. Harisun alaikum. Betapa Rasulullah inginkan kebaikan untuk kalian. Bil mu'minina raufun rahim. Begitu cintanya, begitu kasihnya, begitu lembutnya Rasulullah kepada orang-orang beriman. Karena itulah Rasulullah tidak ingin ada umatnya, ada orang-orang beriman tergelincir ke dalam kerak-kerak neraka. Beliau berusaha menjaga tauhid mereka. Fala haula wala quwata illa billah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah? La taj'alu buyutakum quburan. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian bagaikan kuburan. Subhanallah. Apa maksudnya jangan jadikan rumah-rumah kalian bagaikan kuburan? Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu kuburan. Apa maksudnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taj'alu qabri 'idan. Jangan pula kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat berkumpul. Wa sallu alayya. Salawatlah kepada saya, fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum. Ucapkan kepada saya salawat, sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan wa ruwatuhu thiqat. Hadis ini disebutkan Imam Abu Daud dengan sanadnya dan para perawinya adalah para perawi yang terpercaya. Subhanallah. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih dengan jalur-jalurnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna la taj'alu buyutakum quburan? Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian kuburan. Maksudnya, jangan buat rumah kalian itu bagaikan kuburan yang tidak ada padanya ibadah. Kerjakan padanya salat, bacakan padanya Al-Baqarah. Iya. Tegakkan di sana amar ma'ruf nahi munkar. Buat rumah kalian itu jangan sama dengan kuburan. Artinya beribadahlah pada rumah kalian. Dan ini menunjukkan kuburan itu bukan tempat ibadah. Subhanallah. Kuburan bukan tempat kita untuk meminta kepada ahlinya. Ya. Tapi yang namanya tempat beribadah, berdoa, membaca Quran, berzikir adalah rumah-rumah. Karena Rasulullah perintahkan rumah-rumah kita itu agar jangan seperti kuburan. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Baqarah, fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra' fil Baqarah. Bacalah Al-Baqarah, sesungguhnya rumah akan menjauh daripada syaitan ketika dibacakan Al-Baqarah. Ini menunjukkan tempat baca Quran itu di rumah-rumah. Tempat salat, tempat berzikir, tempat beribadah di rumah-rumah. Andai kata ada rumah yang tidak ada padanya Quran, tidak dibacakan Quran, tidak dikerjakan salat, ini bukan rumah, tapi dia adalah hakikatnya kuburan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya idealnya ibadah itu bukan di kuburan, tapi di rumah-rumah. Maka salah kaprah ketika ada orang salat di sisi kuburan, meminta kepada ahli kubur, dan seterusnya.
Apa kata Nabi SAW? La taj'alu qabri idan. Ya Allah, jangan, ya, kata Rasulullah kepada umat, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai idan. Id adalah sesuatu yang berulang. Maksudnya yang diyakini umat, akhirnya mereka senantiasa datang ke sana, berkumpul ke sana. Subhanallah. Karena itulah para ulama mengajarkan kepada kita, tujuan kita ke Madinah An-Nabawiyah adalah untuk mengunjungi masjid Nabi SAW. Barulah selepas itu kita mengunjungi kuburan Nabi SAW. Bukan tujuan awalnya menziarahi kuburan Nabi SAW. Karena yang namanya bersalawat kepada Nabi, mengucapkan salam kepada beliau akan Allah sampaikan dimanapun kita berada. Karena sebagian orang menganggap saya harus datang ke kuburan Nabi mengucapkan salam di sana. Tidak. Betapa mudahnya agama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Wa sallu alayya, ucapkan salawat kepada saya. Fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum. Salawat yang kalian ucapkan Allah yang sampaikan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Subhanallah. Ada salah seorang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ali bin Husain bin Ali, cucunya Ali bin Abi Thalib. Yang disebut dengan nama Zainal Abidin. Ya, sebaik-baik tabi'in. Yang paling baik daripada orang-orang Quraisy, ya, Zainul Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika dia melihat ada seseorang yang datang ke kuburan Nabi SAW, dan kuburan Nabi sebagaimana telah saya sebutkan tidak dapat terlihat, ditutup, ya, dijaga di pagar agar orang tidak melakukan padanya kesyirikan, dan Allah kabulkan doa Nabi SAW. Ada seseorang yang mendekat ke kuburan Nabi SAW, dan dilihat ada tempat yang kosong yang mengarah ke kuburan Nabi SAW. Fayadkhulu fiha, ada sedikit tempat, fathah, tempat celah. Akhirnya dia masuklah ke tempat tersebut, ya, dan tempat tersebut ada di sisi kuburan Nabi SAW. Fayad'u, dia berdoa di tempat tersebut. Fanahahu, maka datanglah Ali bin Husain Zainal Abidin mendatangi orang tersebut dan melarangnya, jangan kau berdoa di sini. Subhanallah. Waqala, dan dia berkata, Ali bin Husain berkata, ala uhaddithukum hadithan, maukah kalian kuberitahukan suatu hadis? Sami'tuhu min abi, ku dengar langsung dari ayahku, an jaddi, dari kakekku, ku dengar dari ayahku Husain dari kakekku Ali bin Abi Thalib, an Rasulillah, dari Rasulullah SAW. Dia larang orang yang berdoa di sisi kuburan Nabi tersebut, yang dia masuk ke suatu tempat yang begitu, yang ada di sisi kuburan Nabi SAW. Kata Nabi, maukah engkau kuberitahukan ada satu hadis ku dapat langsung dari ayahku, Husain, dari kakekku Ali, dari Rasulullah SAW, kakek buyutnya. Qala, berkata Rasulullah, la tattakhidhu qabri idan, jangan pernah jadikan kuburanku sebagai tempat berkumpul, berdoa. Subhanallah, di sana, berzikir di sana, beribadah di sana. Wala tattakhidhu buyutakum quburan, jangan pula kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu bagaikan kuburan-kuburan. Wasallu alayya, ucapkan salawat kepada saya. Fa inna taslimakum, sesungguhnya salam kalian ya bulughuni, akan sampai kepada saya, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Subhanallah. Ketika kita di Indonesia mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, Allah sampaikan. Ketika kita mengucapkan di negeri Afrika sana, Allahumma salli ala abdika Rasulullah Muhammad, Allah sampaikan. Tidak ada kekhususan secara khusus yang melebihkan berselawat di hadapan kuburan Nabi SAW dengan jauh daripada kuburan Nabi SAW. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan ini untuk memudahkan kaum muslimin agar jangan sampai kaum muslimin tergelincir menganggap lebih utama beribadah di sisi kuburan Nabi, akhirnya mereka datang berbondong-bondong ke sana, berdoa ke sana. Dan ini pemahaman cucu Nabi SAW, cicit Nabi SAW, yang dinukil daripada ayahnya Husain, ahlu baiti Rasulullah, dari kakeknya Ali, dari Rasulullah SAW, kakek buyutnya, yang mengajarkan kepada kita dimanapun berada, tak perlu kita harus nyempil cari tempat, akhirnya di sisi kubur Nabi kita berdoa di sana. Subhanallah. Dan ini adalah upaya Nabi SAW agar jangan sampai umatnya tergelincir menyembah beliau sebagaimana umat-umat terdahulu menyembah nabi-nabinya. Subhanallah.
Para pemirsa dan para pendengar FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada pagi yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kaum muslimin dan jaga kaum muslimin daripada segala macam bentuk penyimpangan tauhid yang begitu dahsyat, yang menjadi sebab bencana umat, yang membuat datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Wa sallu ala nabiyikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.